Yo guys, my friends, welcome back to my YouTube channel. Vegan TV Falsa di konten Bincang Bola. Di episode kali ini ya, gue bakal bahas yang lagi gaduh hari ini ya. Kalau video ini tayang Rabu berarti kemarin, Selasa ya. Ini gaduh banget tentang sponsor-sponsornya yang ada di jersey klub-klub Liga 1 Indonesia. Yang sebenarnya gue kayaknya udah sempet bahas, gue lupa di konten apa. Entah itu di konten jersey atau bacot bola, gue lupa di musim kemarin. Dimana gue menyoroti salah satu sponsor dari klub Liga 1 itu Persikabo 1973. Yang jelas-jelas memasang sponsor situs judi online. Oke, nggak usah dipertanyakan ini apa gitu ya. Karena mungkin buat teman-teman mungkin juga udah lihat, mungkin yang nge-follow akun Instagram dari pengamat sepak bola ya. Itu salah satu media di Instagram yang cukup terdepan dalam mengabarkan berita gitu. Dan gue juga ada referensi dari situ juga gitu. Dan bahwasanya diberitakan bahwa 3 klub Liga 1 dilaporkan ya, termasuk dari PT LIB dan juga federasi kita yang tercinta dan tersayang itu PSSI. Yang dimana mereka dilaporkan oleh seseorang ya, yang sebenarnya ada juga sih surat laporannya itu resmi juga, dan dimana di surat itu mereka melaporkan bahwa ada indikasi tindak pidana mentransmisikan atau mendistribusikan situs judi online, yang which is ya sebenarnya bukan hal yang baru ya, terutama sejak era Liga 1 tuh udah ada beberapa klub ya, termasuk yang 3 dilaporkan ini gitu. PSIS Semarang, jersey dari PSIS Semarang, jersey dari Arema FC dan juga jersey dari Persikabo, yang dimana mereka memasang situs portal berita online katanya gitu. Tapi lu kalau ketik di Google ya cuy, kalau lu ketik di Google itu bakal keluar jawabannya, maksudnya nggak usah dijelasin, lu ketik aja gitu. Tapi gini nih, untungnya ya kalau di jersey PSIS dan Arema itu hanya di jersey training. Beda sama yang di Persikabo, mereka itu di jersey reguler atau yang dipakai main ya, yang dipakai match dalam setiap laga di Liga 1 ya. Dan ini pun sebenarnya kalau di era Liga 1 ini bukan hal yang baru. Kita ingat juga ya, di Liga 1 2018 ada Borneo FC dengan Fan 88 ya. Ini gue ada jersey, gue udah siapin nih biar kalian juga sedikit flashback memori ya. Ini jelas gitu ya. Ini adalah situs judi online ya, Fan 88 Bola. Lalu ada Persikabo ya, yang dari 2020 sampai sekarang nggak pernah diganti. Gue nggak tahu apakah mereka kesulitan cari sponsor lain, gue nggak tahu gitu. Tapi dari 2020 ya, ketika mereka waktu masih jersey sama di J-Sport, sampai sekarang di Ad Hoc tahun kedua juga masih sama dengan sponsor yang sama, SBO Top. Dan ini untuk PSIS Semarang bukan kali yang pertama, yang mungkin mereka sekarang dengan skor 88 ya, skor 88. Cuma di tahun kemarin mereka malah make di jersey bukan jersey latihan, kalau sekarang jersey latihan. Cuma kan di tahun kemarin mereka make di jersey matchnya. Ada DB Asia ya, yang wah, ini jersey gue yang tahun 2020 ya. Sama mereka juga pakai sponsor itu juga gitu loh ya. Nih, secara terpampang jelas ya di bagian depan nih, atas sendiri loh cuy, atasnya Indomie gitu. Nggak, maksud gue gini, bodoh banget, sorry to say, no offense ya, jangan tersinggung buat klub-klub gitu. Lu bodoh banget gitu ketika lu nggak nyari tahu asal-usul perusahaan yang mau nyponsorin lu gitu. Maksudnya, gue kalau mau jadi orang marketing cuy, gue akan cari tahu latar belakang dari perusahaan yang akan nyponsori klub gue. Sekarang gini loh, sponsor yang aman tuh banyak kok gitu, nggak harus di bola gitu ya. Banyak yang Indomie lah, yang aman-aman ya, kita nyebut Indomie, Indofood, Indomie, yang Indomaret, Indo yang lain gitu. Mungkin atau kita ngomong ada Scarlett Whitney ya, ada kosmetik kayak gitu, MS Glow for Men. Terus ya banyak gitu, maksudnya nggak harus gue ajarin gitu, maksudnya ya mungkin siapa tahu brand-brand yang gue sebutin tadi bisa taruh sponsor di YouTube gue gitu kan ya, sponsor dikit gitu lah ya, biar gue juga dapet cuan. Tapi maksudnya gini sih, maksudnya banyak sebenarnya brand-brand di Indonesia itu yang menurut gue cara perusahaan dan cuannya gede tanpa harus pakai situs judi online. Dan ya kalau gue ngeliat dari kacamata agama pasti haram, jelas gitu ya. Tapi kan maksudnya gini loh, masa iya klub-klub itu nggak tahu gitu. Ibarat nih, kalau gue misalkan jadi orang klub marketingnya ya, yang gue cari sponsor segala macam, yang gue ngedilin sponsor, gue akan menganggap klub yang gue tempat kerja, klub yang mungkin yang gue cintai, misalkan gue kerja untuk Arema, gue kerja untuk Persebaya, ya gue akan mengibaratkan mereka seperti keluarga gue sendiri. Kayak gue ngasih nafkah ke anak istri gue. Gak mungkin lu bakal ngasih rezeki haram. Lu gak mungkin cariin
duit haram gitu kan untuk menafkahi itu. Ya sama, kayak kalau misalkan gue kerja untuk klub yang gue cintai, gue dapat duit dari klub itu, masa iya gue dapat duit haram gitu loh cuy. Ya yang make sense aja lah gitu. Maksudnya masa iya, apa lu kekurangan konten, apa lu kekurangan hal kreatif untuk mendapatkan sponsor? Dengan menjual nama besar Arema FC, PSIS, dan Persikabo, lu pastinya bisa mendapatkan sponsor-sponsor yang menurut gue lu dengan cara-cara yang kreatif, yang lebih kreatif. Maksudnya ya lu ngejual exposure dengan brand-brand yang selain brand judi lah gitu. Kalau bisa kita nggak usah pakai judi gitu, nggak usah pakai brand-brand judi yang nempel di jersey-jersey pemain gitu, entah itu jersey latihan ataupun di jersey match. Gue bodo amat gitu. Maksudnya emang nggak bisa apa ya gitu, emang nggak bisa pakai sponsor selain situs judi online gitu. Apakah ini alibi? Iya, menurut gue alibi. Banyak yang bilang ini kayak portal berita lah apa segala macam. Iya, gue pastikan iya, walaupun mungkin gue nggak ngecek gitu. Tapi lu ketik di Google aja, lu percaya? Masa iya nggak percaya gitu sama Google gitu? Yang lu ketika lu ngetik di Google kayak misalkan bola 88, tulisannya langsung paling atas tuh langsung tulisannya situs daftar agen judi bola 88. Bola 88 online terpercaya. Apa? Terpercaya secara faktual berita, pemberitaan, secara media gitu pemberitaannya. Tapi kan enggak, di situ jelas tertulis agen judi bola gitu loh. Sama juga skor 88 juga gitu yang sponsorin PSIS gitu. Situs skor 88, daftar skor. Ya, di situ ada tulisannya jelas paling atas, skor 88 merupakan situs agen judi bola online terpercaya. Fan 88 yang punya Borneo, yang sponsornya juga Newcastle itu ya. Dan ya, gue setuju juga sih dengan apa yang dibilang oleh koordinator SOS ya, Save Our Soccer, Akmal Marhali. Dia bilang rumah judi pada klub-klub sepak bola Indonesia sangat merusak moral bangsa, terutama generasi muda. Karenanya orang-orang yang terlibat pada maksudnya rumah judi untuk mensponsori klub-klub sepak bola di Indonesia harus diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Ya, emang bener menurunkan martabat bangsa ini, moralnya juga iya. Dan gue sampai sekarang gue juga bingung ya, zaman sekarang masih ada orang main slot. Itu menurut gue udah aneh. Lu naruh duit di situ, lu ngadu domba, lu ngadu nasib di situ untuk dapat cuan. Menurut gue itu aneh gitu. Kenapa lu nggak kerja jelas aja gitu? Maksudnya yang jelas-jelas aja, kayak maksudnya jualan apa, kayak telur gulung atau jualan cilor atau jualan siomay, batagor, apa maksudnya apapun yang halal, maksudnya jelas lu jualan gitu. Nggak harus pakai ilmu gambling gitu. Lu naruh duit di situ dengan lu berharap dapat duit. Apakah emang lu yakin 100% lu dapat duit banyak dari situ? Dan apakah lu yakin lu di situ profit? Kalau jualan kan jelas, lu jualan, lu berdagang itu jelas. Maksudnya lu emang lu dapat profit di situ gitu loh. Tapi kalau misalkan lu berjudi, men, lu gambling, men. Dan gini deh, ya sorry kalau misalkan gue akan ngomong dari secara kacamata agama gitu. Apapun yang diharamkan, apapun itu yang dilarang dalam agama, itu pasti akan berimbas buruk untuk lo gitu ya. Maksudnya untuk kehidupan, mungkin untuk psikologi, mungkin apapun lah, itu pasti akan berimbas negatif gitu loh. Dan yang lucunya ini gue juga baca nih dari pengamat sepak bola ya. Yang Arema FC ini kan sebenarnya kan udah langsung akan mengevaluasi, gue nggak tahu udah di stop beneran atau enggak, tapi intinya gue mengapresiat bahwa mereka udah gercep gitu ya. Maksudnya gerak cepat dengan adanya laporan ini, mereka langsung mengevaluasi gitu. Tapi ya I'm not sure kalau misalkan di awal mereka nggak ngecek ini perusahaan apa, ya harusnya ngecek dulu gitu. Tapi lucunya ya, manajer bisnisnya tuh bilang gitu, tentu siap untuk melakukan upaya proaktif agar persoalan ini disikapi secara objektif dan bijaksana oleh banyak pihak ya. Sekali lagi, secara objektif, klub hanya sebagai objek pemasangan promosi situs, bukan pengelola. Ya, gue tahu gitu. Maksudnya yang dilaporin emang, kita tuh tahu klub-klub sepak bola yang disponsorin ini, kita percaya kok mereka nggak ngelola. Mereka nggak main bursa taruhan atau jadi bandar. Enggak, bukan ke situ. Memang yang dilaporkan adalah menjadi transmisi atau menjadi sarana untuk orang tahu, untuk orang lihat. Karena kan yang dilaporkan kita lihat ya. Maksudnya untuk yang poin yang dilaporkan itu adalah tentang mendistribusikan atau mentransmisikan atau dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, jungto perjudian atau memberi kesempatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 UU. Ya, itu selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya, suratnya ada di pengamat sepak bola. Itu jelas, maksudnya gue bingung dengan statement yang diucapin sama manajer bisnisnya si Arema gitu loh. Kita bukan pengelola kok, kita hanya sebagai objek pemasangan promosi situs. Ya emang itu yang dilaporkan gitu, apalagi maksudnya apa yang mau dijelasin gitu loh, men.
Kan jelas gitu. Maksudnya alibi nggak sih? Maksudnya kalau misalkan gue berasumsi bahwa masa iya mereka nggak tahu, mereka nggak mau cari tahu, kan bodoh menurut gue. Terlalu bodoh gitu. Kalau gue jadi manajer, kalau gue jadi orang marketing klub, gue akan cari tahu dari mana sumber dana mereka berasal. Bahkan kalau lu inget tahun kemarin ada 4 klub Liga 1 yang langsung dikasih teguran. Gue lupa waktu itu disanksi atau enggak, gue lupa. Tapi intinya 4 klub ini ya, itu diantaranya ada PSS Sleman, Persija Jakarta, Madura United, dan terakhir ada Bayangkara FC. Yang dimana mereka waktu itu memuat atau ya memasang sponsor robot trading online ya. Waktu itu ada Viral Blast yang sempat mencuat juga kabarnya. Dan sebenarnya waktu mau pemasangan sponsor itu, gue sebenarnya lagi ada di salah satu aparat dari keempat. Ya salah satu dari 4 klub yang kena ini ya. Gue nggak sebut mana aparelnya. Waktu itu gue main-main, sedikit cerita aja ya. Gue pengen sharing. Waktu itu gue sempat dengar dari owner dari aparelnya tuh bilang, ini ada sponsor baru masuk kok gitu. Langsung dari gue nggak tahu dari agensi apa gitu. Tapi yang jelas sponsor ini akan langsung masuk ke 4 klub ini. Dan yang lucunya adalah kenapa sponsorin Bayangkara FC. Apakah, gue nggak tahu ya, apakah manajemen dari Viral Blast ini tidak research apakah Bayangkara FC ini adalah tim dari kepolisian. Kan sama kayak bunuh diri cuy, lu nyponsorin klub kepolisian, which is yang dimana usaha lo, badan usaha lo itu ilegal di Indonesia. Ya akhirnya kena dong, maksudnya. Sama kayak bunuh diri, lucu gak sih maksudnya? Kayak ngasih umpan ke Bayangkara FC. Ya maksudnya, tapi maksudnya kok bisa juga ya Bayangkara FC sampai dapat, ya walaupun itu bukan situs judi online gitu, tapi kan maksudnya ini kan hal yang ilegal di negara kita gitu kan. Ini gue sedikit off topic sedikit gitu ya. Cuma maksudnya yang pengen gue garis bawahi adalah menurut gue masih banyak sponsor yang jelas perusahaannya apa, di bidang apa, jualannya apa. Ibarat kayak gini deh, misalkan lu mau nanam saham gitu kan. Masa iya lu mau nanam saham di perusahaan yang usahanya nggak jelas, juntrungannya nggak jelas kemana, lalu produknya apa yang dijual gitu. Tapi kalau yang dijual jelas kan enak gitu ya. Maksudnya kita dapat duitnya juga nyaman, nggak bakal kayak ribet-ribet gini kan. Kalau udah dilaporin gini kan, ya maksudnya gini. Kalau gue asumsikan, coba kalau nggak dilaporin, apakah Arema, kayak PSIS, apakah mereka mengevaluasi kerjasama tersebut? Bukannya gue suzon ya, tapi kayaknya sih enggak gitu ya. Kayaknya emang harus dilaporin dulu baru mereka mengevaluasi. Ya karena banyak orang sekarang kayak, udah terima-terima aja selagi duitnya gede, cuannya bisa bantu klub, it's okay gitu. Kenapa gitu? Padahal menurut gue, di luar dari situs judi online, kayak PSIS, kayak Persikabo, apalagi Arema gitu ya, itu kan punya value ya di marketing atau di digital, apapun lah. Maksudnya lu jualan exposure di situ, lu jualan engagement di situ kan bisa ya, harus tanpa pakai judi online gitu loh cuy. Harusnya banyak bisa sponsor-sponsor yang masuk gitu ya, kayak produk-produk halal kan banyak gitu. Maksudnya kayak makanan, minuman ya, terus minuman isotonik kayak atau minuman energi kayak, ya mungkin kalau ada yang mau sponsorin gue, go ahead, gue terima selama itu halal ya. Oke. Ya mungkin ya selanjutnya nggak ada ribet-ribet gini lagi, karena gue sih sempet baca juga berita di CNN, ada alasan dari LIB mengizinkan sponsor ini gitu ya. Maksudnya kayak misalkan Skor 88 nyponsorin si PSIS, lalu ada SBO Top yang nyponsorin Persikabo gitu. Dan yang dikatakan dari LIB ini adalah, hal yang kami LIB lakukan adalah memastikan bahwa sponsor yang terindikasi situs judi hanya boleh masuk untuk support menggunakan news portal mereka saja, tidak kepada brand judinya secara langsung, kata Lukita. News portal tersebut mendapatkan benefit untuk support pemberian terkait kegiatan di klub tersebut, bukan kegiatan perjudiannya, ucap Lukita menjelaskan. Ya memang gua nggak tahu ya, karena emang agak susah, karena untuk beberapa perusahaan kayak SBO Top memang sebenarnya memang ada beritanya. Gue pernah ngebuka kayak SBO Top, kayak DB Asia News, itu emang ada beritanya gitu loh cuy. Tapi kan maksudnya kan mereka kan kayak, gue nggak tahu itu apakah salah satu alibi untuk cuci uangnya, gue nggak tahu ya. Maksudnya wah ini sebenarnya terlalu jauh dan terlalu dalam gitu. Mungkin gue kalau ngomongin ini lebih jauh, gue sebenarnya pengen ngajak salah satu orang yang menurut gue pakar banget di dunia hal kayak gini. Gue nggak bisa ngomong sendiri dong. Kalian pun juga harus butuh referensi yang nggak cuman dari gue sendiri gitu loh. Karena memang ini konten gue, ya udah gue cuman ngomong sendiri gitu. Cuman next kalau misalkan gue ada kesempatan ngobrol dengan orang yang berkompeten untuk masalah ini, ya mungkin bisa aja kita ngobrolin lebih dalam lagi. Apakah ini ada indikasi pencucian uang apa segala macam. Karena kan sebenarnya menurut gue kayak udah rahasia umum gak sih kalau misalkan di judi bola, klub bola itu kan sebenarnya kan udah tempat-tempat yang maksud gue
perkara hitam putihnya tuh udah nggak jelas, udah abu-abu banget gitu loh. Hal-hal yang ranah-ranah udah yang ngeblur, yang nggak terlalu yang benderang gitu. Maksudnya yang nggak terlalu gelap, terang, tapi dia lebih ke ya udah kayak duit di situ juga campur aduk dari manapun gitu kan. Ya makanya banyak klub bola ini kayak jadi alat politik. Aduh, ngomongnya di kemana-mana kan. Yaudah, daripada ngomongnya makin kemana-mana, makin panjang lebar, makin jauh, makin gak jelas. Yang intinya gue sih berharap dengan evaluasi yang udah dilakukan dari Arema dan PSIS, gue appreciate banget. Semoga ini bisa dievaluasi dan bisa di stop dan mungkin next bisa diganti sponsornya. Gue berharap ya, maksudnya masa iya sih nggak bisa jualan ke brand-brand olahraga kayak atau ke brand-brand minuman, makanan yang maksud gue ya nggak aneh-aneh gitu loh ya. Dan gue harap yaudah kedepannya nggak ada sponsor nggak jelas kayak gini lagi, oke? Dan ya mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Dan mungkin kalau kalian suka dengan video ini please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always. Dan klik tombol subscribe-nya dari bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe-nya dari bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari kita selanjutnya. Oke, Bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media di Twitter, TikTok, dan Instagram di @fariztaufik. Dan mungkin sekian itu aja dari gue. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, and I'll see you on the next video. Oke, ciao, bye-bye.